Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Rifki dengan NIM 202508100448. Di sini saya akan menjelaskan diagram konteks DFD, ERD, normalisasi, dan tabel relasi dari aplikasi Post Frozen Food yang saya buat. Langsung saja ke yang pertama. Pada gambar ini terdapat dua bagian utama, yaitu diagram konteks sistem informasi Post Frozen Food di sebelah kanan dan DFD level 0 di sebelah kiri. Untuk diagram konteks di sebelah kanan, sistem post frozen di tengah sebagai pusat pengolahan data. Sistem ini terhubung dengan tiga entitas utama, yaitu kasir, pelanggan, dan admin. Kasir berperan melakukan login, memulai transaksi, melakukan scan produk, melihat detail pesanan, menanyakan metode pembayaran, dan memasukkan instruksi transaksi dari sistem. Kasir akan menerima informasi seperti subtotal, total pembayaran, kembalian, status pembayaran, dan struk transaksi. Pelanggan memberikan data pembayaran berupa uang tunai maupun non-tunai sebagai output. Pelanggan menerima informasi transaksi seperti total pembayaran, metode pembayaran, dan struk pembelian. Sedangkan admin atau owner bertugas mengelola data master dan pengaturan sistem, seperti data produk, kategori, harga, diskon, serta pajak. Sistem juga memberikan laporan penjualan kepada admin berupa laporan transaksi, pembayaran, dan stok barang. Selanjutnya pada bagian kiri terdapat DFD level 1 yang menjelaskan alur proses sistem secara lebih rinci. Proses pertama adalah 1.0 login kasir. Pada tahap ini, kasir memasukkan username dan password untuk mengakses sistem. Jika data benar maka login berhasil, sedangkan jika salah sistem akan memberikan konfirmasi gagal. Gambar yang kedua terdapat DFD level 1 proses 2.0 pilih atau scan produk pada sistem. Informasi penjualan post frozen food. Diagram ini menjelaskan alur bagaimana kasir mencari produk frozen food hingga produk tersebut dipilih untuk transaksi. Proses pertama adalah 2.1, terima input scan atau pencarian produk. Pada tahap ini, kasir melakukan scan barcode atau mencari produk frozen food berdasarkan nama produk. Sistem kemudian menerima input tersebut dan menampilkan hasil pencarian produk kepada pelanggan melalui layar. Selanjutnya masuk ke proses 2.2, proses validasi produk. Sistem akan memvalidasi apakah produk frozen food yang dicari tersedia atau tidak. Pada tahap ini, sistem dapat meminta data produk kepada admin atau owner seperti nama produk, harga, stok, dan gambar produk. Jika data valid, maka proses akan dilanjutkan. Kemudian pada proses 2.3, ambil detail produk. Sistem mengambil detail produk dari database data produk atau D1. Data yang diambil meliputi nama produk frozen food, harga, stok, dan gambar produk. Setelah data ditemukan, detail produk dikirim kembali ke sistem. Setelah masuk ke proses 2.4, tampilkan detail produk. Sistem menampilkan informasi produk ke layar kasir, sehingga kasir dapat melihat detail barang seperti harga dan stok tersedia sebelum produk dipilih. Tahap terakhir adalah 2.5, kirim data pilihan produk. Setelah produk dipilih dan jumlah barang ditentukan, sistem mengirim data pilihan produk berupa nama produk, harga, jumlah pembelian, dan subtotal ke proses berikutnya yaitu proses pembayaran. Selain itu, sistem juga memberikan konfirmasi kepada kasir mengenai produk yang dipilih beserta subtotal sementara transaksi. Pada gambar yang ketiga, gambar ini menunjukkan DFD level 1, proses 3.0. Tanyakan metode pembayaran pada pelanggan. Sistem informasi penjualan post frozen food. Diagram ini menjelaskan alur pembayaran mulai dari pemilihan metode pembayaran hingga data transaksi siap disimpan. Proses pertama adalah 3.1, tampilkan metode pembayaran. Pada tahap ini, kasir mengirim data pilihan produk seperti nama produk, harga, jumlah barang, dan subtotal ke sistem. Sistem kemudian menampilkan daftar metode pembayaran kepada pelanggan seperti tunai, kartu debit, QRIS, atau e-wallet.
Selanjutnya masuk ke proses 3.2, terima pilihan pembayaran. Pelanggan memilih metode pembayaran yang diinginkan. Kemudian sistem menerima data metode pembayaran beserta nominal pembayaran. Pilihan pembayaran tersebut juga ditampilkan pada layar kasir sebagai konfirmasi. Kemudian pada proses 3.3, validasi pembayaran. Sistem melakukan pengecekan apakah metode pembayaran yang dipilih valid atau tidak. Sistem dapat meminta data pengaturan metode pembayaran kepada admin atau owner. Setelah validasi selesai, sistem akan menampilkan pesan gagal atau berhasil kepada kasir. Setelah pembayaran valid, proses dilanjutkan ke 3.4, menghitung dan konfirmasi. Sistem menghitung total pembayaran berdasarkan subtotal, pajak, dan biaya lainnya. Informasi total pembayaran kemudian ditampilkan kepada pelanggan untuk konfirmasi apakah transaksi akan dilakukan atau dibatalkan. Pelanggan menyetujui pembayaran, maka sistem akan melanjutkan ke proses 3.5, kirim data pembayaran. Pada tahap ini, data pembayaran seperti metode pembayaran, nominal bayar, dan total transaksi dikirim ke proses berikutnya, yaitu 4.0, simpan transaksi. Pada sistem informasi penjualan post frozen food, yang diagram ini menggambarkan alur penyimpan transaksi setelah proses pembayaran selesai dilakukan hingga transaksi dinyatakan berhasil. Proses dimulai pada tahap 4.1, terima data transaksi. Pada tahap ini, sistem menerima data transaksi dari kasir yang meliputi metode pembayaran, nominal pembayaran, total transaksi, serta detail produk yang dibeli pelanggan. Setelah data diterima, sistem menampilkan ringkasan transaksi kepada pelanggan sebagai bentuk konfirmasi akhir sebelum data diproses lebih lanjut. Tahap berikutnya adalah 4.2, validasi data transaksi. Sistem melakukan pengecekan terhadap kelengkapan dan keakuratan data transaksi berdasarkan aturan bisnis yang telah ditetapkan, seperti penghitungan pajak, diskon, pembulatan harga, serta kebijakan transaksi lainnya. Setelah data dinyatakan valid, proses dilanjutkan ke 4.3, sistem transaksi ke database. Sistem menyimpan seluruh detail transaksi ke dalam data transaksi atau D2. Data yang disimpan mencakup informasi produk, jumlah pembelian, harga, subtotal, dan pajak, serta metode pembayaran yang digunakan. Setelah menyimpan berhasil dilakukan, sistem memberikan konfirmasi kepada kasir bahwa transaksi telah tersimpan dengan baik. Selanjutnya pada tahap 4.4, update stok produk. Sistem secara otomatis memperbarui jumlah stok barang berdasarkan kuantitas produk yang terjual. Data stok diperbarui pada data produk atau D1 sehingga informasi persediaan barang tetap akurat dan sesuai dengan kondisi aktual di toko. Informasi mengenai pembaruan stok juga dapat ditampilkan kepada kasir sebagai bentuk monitoring transaksi. Untuk tahap yang terakhir yaitu 4.5, sistem data pembayaran. Sistem menyimpan data pembayaran akhir ke dalam data pembayaran atau D3, meliputi metode pembayaran seperti nominal pembayaran dan total transaksi. Setelah seluruh proses selesai, sistem menampilkan notifikasi bahwa pembayaran berhasil disimpan. Untuk proses 5.0, diagram ini menggambarkan tahapan akhir transaksi mulai dari penampilan status transaksi hingga proses transaksi dinyatakan selesai. Proses dimulai pada tahap 5.1, tampilkan status transaksi. Pada tahap ini, sistem menerima data transaksi yang telah selesai diproses, meliputi detail transaksi, total pembayaran, serta kembalian. Sistem ini kemudian menampilkan informasi status transaksi kepada pelanggan melalui layar sebagai konfirmasi pada transaksi berhasil dilakukan. Tahap berikutnya 5.2, cetak struk pembayaran. Setelah transaksi berhasil dikonfirmasi, sistem membuat dan mencetak struk pembayaran yang berisi detail produk, total pembayaran, metode pembayaran, serta tanggal dan waktu transaksi.
Selanjutnya pada tahap 5.3, simpan riwayat transaksi. Sistem menyimpan seluruh data transaksi ke dalam data transaksi atau D2. Data yang disimpan mencakup detail transaksi lengkap sebagai arsip penjualan dan riwayat transaksi toko. Sistem juga memberikan notifikasi kepada kasir bahwa data transaksi berhasil disimpan. Kemudian proses dilakukan ke tahap 5.4, kirim laporan ke admin atau owner. Sistem mengirimkan laporan transaksi kepada admin atau owner dalam bentuk laporan harian maupun periodik. Laporan tersebut berisi informasi penjualan, total transaksi, dan total pembayaran sehingga dapat digunakan untuk memonitoring dan evaluasi bisnis. Tahap terakhir adalah 5.5, menyelesaikan transaksi. Pada proses ini, sistem menyimpan data pembayaran akhir ke data pembayaran atau D3 yang meliputi metode pembayaran, nominal pembayaran, dan total transaksi. Setelah seluruh data berhasil disimpan, sistem menampilkan notifikasi bahwa transaksi selesai dan mengembalikan tampilan ke menu utama agar kasir dapat memulai transaksi berikutnya. Pada gambar IRD, sistem informasi penjualan pos frozen food terdiri dari 6 entitas utama, yaitu admin, kasir, transaksi, metode pembayaran, kategori, produk, dan detail transaksi. Admin atau kasir memiliki hubungan 1N dengan transaksi, artinya satu kasir dapat membuat banyak transaksi. Metode pembayaran memiliki hubungan 1:N dengan transaksi, sehingga satu metode pembayaran dapat digunakan pada banyak transaksi. Kategori memiliki hubungan 1:N dengan produk, yang berarti satu kategori dapat memiliki banyak produk. Sementara itu, hubungan antara transaksi dan produk direalisasikan melalui detail transaksi, karena satu transaksi dapat berisi banyak produk dan satu produk dapat muncul pada banyak transaksi. Tabel detail transaksi menyimpan informasi rincian pembelian seperti jumlah produk, harga satuan, dan subtotal. Struktur ini memungkinkan sistem mengelola data penjualan, stok produk, serta laporan transaksi secara terintegrasi dan efisien. Dan untuk tabel relasi ini menunjukkan bagaimana data dalam sistem informasi penjualan pos frozen food saling terhubung satu sama lain. Dengan adanya relasi ini, data dapat dikelola dengan lebih rapi dan proses transaksi dapat berjalan dengan lancar. Tabel admin kasir digunakan untuk menyimpan data pengguna yang mengoperasikan sistem. Setiap kasir dapat melakukan banyak transaksi penjualan, sehingga satu data kasir dapat terhubung ke beberapa data transaksi. Tabel kategori berfungsi untuk mengelompokkan produk berdasarkan jenisnya, misalnya nugget, sosis, bakso, atau seafood. Setiap kategori dapat memiliki banyak produk yang berbeda. Tabel produk penyimpanan, informasi barang yang dijual seperti nama, produk, harga. Inilah yang akan ditampilkan saat kasir melakukan pencarian atau scan produk. Tabel transaksi berisi data penjualan yang terdiri seperti tanggal transaksi, kasir yang melayani, metode pembayaran yang digunakan, dan total pembayaran pelanggan. Tabel transaksi berisi rincian produk yang dibeli dalam setiap transaksi. Pada tabel ini dicatat jumlah barang yang dibeli, harga satuan, dan subtotal masing-masing produk. Sedangkan tabel metode pembayaran digunakan menyimpan pilihan pembayaran yang tersedia seperti tunai, debit, kredit, maupun QRIS. Setiap transaksi akan menggunakan salah satu metode pembayaran yang tersimpan pada tabel ini. Dengan hubungan antar tabel tersebut, sistem dapat mencatat penjualan, mengelola stok produk, menyimpan riwayat transaksi, serta menghasilkan laporan penjualan dengan lebih mudah dan terstruktur. Dan untuk tabel normalisasinya, pada tahap 1NF, data transaksi masih disimpan dalam satu tabel yang berisi informasi admin, produk, harga, tanggal transaksi, dan total pembayaran. Setiap kolom sudah memiliki nilai yang bersifat atomik atau dapat atau tidak dapat dipecah lagi sehingga memenuhi syarat first normal form. Namun masih terdapat pengulangan data seperti nama admin yang muncul berulang pada setiap transaksi, sehingga penyimpanan data belum efisien.
Untuk tabel yang kedua atau second normal form, pada tahap 2NF data mulai dipisahkan ke dalam beberapa tabel yang memiliki fungsi masing-masing, yaitu tabel admin, transaksi, detail transaksi, dan produk. Memisahkan ini dilakukan untuk menghilangkan ketergantungan parsial dan mengurangi duplikasi data. Dengan struktur ini, informasi admin hanya disimpan satu kali pada tabel admin, sedangkan detail produk dan transaksi disimpan pada tabel yang berbeda sesuai kebutuhan. Pada tahap 3NF, struktur database disempurnakan dengan menghilangkan ketergantungan transitif sehingga setiap atribut hanya bergantung pada primary key tabelnya masing-masing. Hubungan antar tabel menjadi lebih jelas melalui penggunaan primary key dan foreign key. Hasil normalisasi ini menghasilkan database yang lebih terstruktur, meminimalkan redundansi data, menjaga konsistensi informasi, serta memudahkan proses pengolahan transaksi dan pembuatan laporan pada sistem post-frozen food.